Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada kali ini kita akan membahas ayat 123, 124, 125 dan 126 dari surat Al-A'raf. Adapun terjemahan dari ayat 123 dari surat Al-A'raf adalah sebagai berikut. Artinya, Fir'aun berkata, "Mengapa kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya ini benar-benar tipu muslihat yang telah kamu rencanakan di kota ini untuk mengusir penduduknya. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini." Selanjutnya terjemahan ayat 124 adalah sebagai berikut. "Pasti akan aku potong tangan dan kakimu dengan bersilang. Lalu aku akan menyalib kamu semua." Selanjutnya ayat 125 artinya, mereka para penyihir menjawab, "Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami." Dilanjutkan dengan ayat 126 yang artinya, "Dan engkau tidak akan melakukan balas dendam kepada kami, melainkan karena kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami." Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan muslim." Demikian terjemahan dari ayat 123 sampai dengan 126 dari surat Al-A'raf. Terkait dengan ayat-ayat tersebut tadi, Allah Ta'ala mengabarkan tentang beberapa ancaman yang dikemukakan oleh Fir'aun kepada tukang-tukang sihirnya itu ketika mereka beriman kepada Musa alaihissalam. Dan Allah Ta'ala juga mengabarkan tentang tipu muslihat dan makar yang ditampakkan kepada orang-orang yang ada. Seperti yang terdapat dalam firman Allah Ta'ala pada ayat 123 yang telah kita bacakan tadi, yang artinya, "Sesungguhnya perbuatan ini adalah suatu muslihat yang telah kalian rencanakan di dalam kota ini untuk mengeluarkan penduduknya darinya." Maksudnya dari ayat ini adalah sesungguhnya kemenangan Musa tersebut atas kalian itu di hari ini hanyalah persekongkolan dari kalian dan berdasarkan kerelaan kalian sendiri. Hal itu juga sama seperti firman Allah Ta'ala dalam ayat lain, yaitu dalam surat Toha ayat 71, yang artinya, "Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengerjakan sihir kepadamu." Padahal Fir'aun sendiri dan semua orang yang memiliki akal mengetahui bahwa apa yang telah dikatakan olehnya itu adalah suatu kebatilan yang sangat besar. Karena Musa alaihissalam setelah datang dari Madian, dia langsung mengajak Fir'aun laknatullah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala sambil menampakkan beberapa mukjizat yang jelas dan hujah-hujah yang memastikan akan kebenaran apa yang dia bawakan. Lalu saat itulah Fir'aun mengirimkan beberapa utusannya ke kota-kota yang berada di bawah kekuasaannya untuk mengundang semua tukang sihir. Lalu dia pun berhasil mengumpulkan tukang-tukang sihir tersebut yang beragam macam dari seluruh daerah yang berada di negeri-negeri Mesir, yaitu tukang-tukang sihir yang dia pilih beserta para pemimpin dari kaumnya. Lalu dia pun segera menghadirkan mereka semua di sisinya dan menjanjikan mereka dengan hadiah yang berlimpah. Sedang tukang-tukang sihir tersebut dahulunya adalah orang-orang yang paling berambisi untuk mendapatkan hal tersebut dan berambisi untuk memperoleh kedudukan yang tinggi dan dekat dengan Fir'aun.
Sedangkan Nabi Musa alaihissalam sama sekali tidak mengenal seorang pun dari mereka. Tidak pernah juga melihatnya dan tidak pernah berjumpa dengannya. Dan Fir'aun sendiri pun mengetahui hal tersebut. Akan tetapi Fir'aun mengatakan hal itu hanyalah diplomasi untuk menutupi kekalahannya di hadapan rakyatnya dan orang-orang yang jahil dari kalangan kaumnya. Sebagaimana juga tercantum dalam firman Allah surat Az-Zuhruf ayat 54 yang artinya, maka Fir'aun dengan perkataan itu telah mempengaruhi kaumnya sehingga mereka patuh kepadanya. Di sini maksudnya adalah karena sesungguhnya di antara kaumnya itu ada sekelompok orang-orang yang mempercayainya ketika dia berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Seperti kalimat pada ayat surat An-Naziat ayat 24. Sesungguhnya orang-orang itu adalah makhluk Allah Ta'ala yang paling bodoh dan paling sesat. Selanjutnya Allah berfirman dalam kalimat pada ayat 123 yang kita bacakan tadi, yaitu kalimat yang artinya untuk mengusir penduduknya. Di sini dari maksud dari kalimat itu, mengusir penduduknya itu yaitu kalian dan Nabi Musa itu telah bersepakat sehingga negara dan kekuasaan menjadi milik kalian, lalu kalian mengeluarkan para pembesar dan pemimpin darinya, lalu negara ini dan kewenangannya menjadi mutlak milik kalian. Ini adalah tuduhan Fir'aun. Juga sesuai dengan ayat 123 yang telah kita bacakan tadi dari surat Al-A'raf, di mana Allah berfirman yang artinya, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan ini. Jadi maksud dari kalimat ini yaitu bahwa apa yang akan aku perbuat terhadap kalian semua, kamu akan mengetahuinya nanti. Selanjutnya Allah Ta'ala menjelaskan ancaman tersebut, yaitu dalam firman Allah Ta'ala yang artinya, pasti akan aku potong tangan kamu dengan bersilang. Ini adalah kalimat yang tercantum dalam ayat 124 surat Al-A'raf. Maksudnya dipotong secara bersilang, ini adalah kaki kanan dipotong bersama dengan tangan kiri, atau sebaliknya, kaki kiri dipotong bersama dengan tangan kanan. Itu maksudnya bersilang. Selanjutnya kalimat pada ayat 124 tersebut berbunyi yang artinya, kemudian aku akan menyalib kamu sekalian, kamu semua. Juga Allah berfirman dalam ayat lain, yaitu dalam surat At-Toha, surat Toha ayat 71, yaitu pada kalimat pada pangkal pohon kurma. Jadi maksudnya di sini adalah Fir'aun akan menyalib mereka, yaitu di atas batang-batang pada pangkal pohon kurma, di atas batang-batangnya. Selanjutnya para tukang sihir itu berkata, yaitu tercantum di dalam ayat 125 surat Al-A'raf, di mana ayat itu berbunyi yang artinya, sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Jadi maksud daripada kalimat pada ayat 125 surat Al-A'raf ini adalah bahwa kami, maksudnya di sini tukang sihir tersebut telah yakin bahwa sesungguhnya hanya kepada Allah kami akan kembali. Demikian perkataan dari tukang sihir tersebut. Dan siksaannya, maksudnya siksaan Allah itu lebih keras daripada siksaanmu, maksudnya siksaan Fir'aun. Juga hukumannya atas perbuatan sihir yang kamu serukan dan kamu paksakan kepada kami itu akan lebih hebat daripada hukuman yang kamu ancamkan itu. Ini demikian perkataan para tukang sihir itu kepada Fir'aun. Maka kami benar-benar akan bersabar pada hari ini dalam menghadapi siksaanmu, maksudnya siksaan Fir'aun, agar nantinya kami terbebas dari siksaan Allah Ta'ala. Hal ini tercantum juga dalam surat
Al-A'raf ayat 126, di mana para tukang sihir itu berkata dalam ayat tersebut, ya dalam ayat 126, yaitu dalam kalimat yang artinya, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran pada kami. Jadi maksud daripada kalimat pada ayat ini yaitu doa yang dipanjatkan oleh para tukang sihir itu kepada Tuhan, yaitu dengan doa, wahai Rob kami, curahkanlah kepada kami kesabaran dan keteguhan di atas agamamu. Dan selanjutnya juga adalah kalimat pada ayat 126 surat Al-A'raf yang artinya, dan matikanlah kami dalam keadaan muslim, yaitu berserah diri kepadamu. Di sini maksud daripada kalimat pada ayat 126 ini yaitu mereka memohon bahwa matikanlah mereka dalam keadaan muslim, yaitu dalam keadaan mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Lalu mereka berkata kepada Fir'aun, yaitu ini tercantum pada surat Toha ayat 72 sampai 75, di mana artinya, maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini. Kami benar-benar telah beriman kepada Tuhan kami, agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah engkau paksakan kepada kami. Dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya. Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka Jahanam, dan dia mati dengan terus merasakan azab di dalamnya dan tidak pula hidup. Artinya di sini tidak pula dapat bertaubat. Tetapi barang siapa datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh derajat yang mulia, yang tinggi. Selanjutnya pada pagi harinya mereka masih sebagai tukang-tukang sihir. Akan tetapi pada akhirnya mereka adalah orang-orang yang mati sebagai syahid yang berbakti. Demikianlah antara lain makna atau terjemahan dari surat Al-A'raf ayat 123, 124, 125, dan 126. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.